Madilog Tan Malaka, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Bab 3. Ilmu Alam, Sains. Sudah kita katakan bahwa timbul, tumbuh, dan tumbangnya Indonesia merdeka di dunia. Yang besar melindas, yang lemah makanan yang kuat, bodoh makanan yang cerdik. Ini terutama tergantung pada industri. Pada industri, kita berjumpa perkawinan sains dan teknik, ilmu alam dan pesawat. Sains dan teknik tidak bisa dipisahkan, seperti juga kodrat dan benda. Sains dilaksanakan di teknik, dan kemajuan atau kemunduran pesawat memajukan atau memundurkan ilmu alam pula. Kalau Indonesia tidak merdeka, maka ilmu alam itu akan terbelenggu pula. Semua negara merdeka sekarang menasionalkan, merahasiakan invention, pendapatnya buat dipakainya sendiri untuk persaingan dalam perniagaan atau peperangan. Saintis ahli bukti Indonesia, janganlah bermimpi dia akan bisa leluasa, bisa mengembang selama memerintah Indonesia dikendalikan, dipengaruhi atau diawasi oleh negara lain beralasan kapitalisme. Negara manapun juga di bawah kolong langit ini. Kemerdekaan ilmu alam itu hidup atau mati dengan kemerdekaan negara. Begitu juga kemerdekaan ilmu alam buat satu kelas hidup dan mati dengan kemerdekaan kelas ini. Walaupun Indonesia terkaya di dunia, tetapi selama ilmu alam tidak merdeka seperti politik negaranya, maka kekayaan Indonesia bukan akan menjadikan penduduk Indonesia ini senang, melainkan semata-mata akan memusnahkannya, seperti 350 tahun di belakang ini. Politik dan kecerdasan bangsa asing akan memakai kekayaan Indonesia buat memastikan belenggunya Indonesia, seperti ular kobra memeluk mangsanya. Begitulah ekonomi politik dan sains itu satu paduan yang tidak boleh dipecah-pecahkan. Bibit sains yang diakui sah di seluruh dunia sekarang kita dapati pada bangsa Yunani. Sepanjang pikiran saya, bangsa inilah bangsa purbakala yang terbesar. Kalau dipandang dari penjuru ilmu alam, ilmu apa saja, kalau kita gali asalnya, kita berjumpa dengan Aristoteles yang menjadi guru besar dari ahli pikir Arab. Mark tak boleh memberi pujian kepada singa pikiran Yunani itu. Galen menanam biji kedokteran. Euclid mengumpulkan matematika. Pythagoras mesti kita pelajari dalam sekolah. Kalau mempelajari matematika, Archimedes tak boleh dilupakan dalam ilmu alam. Demokrit dan Heraklit, bapak teori molekul dan atom, bapak dialektika, makin berarti. Semakin dunia kita bertambah tua. Pada bangsa Arab, orang Barat berterima kasih karena bangsa ini menyimpan dan memajukan kecerdasan Yunani. Alkimia, satu pustaka dari Arab yang dimajukan jauh oleh Barat. Tetapi selain dari pada ini, bibit sains tidak berapa tumbuh bermula original di dunia Arab. Aljabar yang besar sekali artinya dalam sains sekarang bukan terbit di negara Arab, melainkan di India. Seperti pedoman ilmu mencetak buku dan obat bedil dipindahkan oleh saudagar Arab dari Tiongkok ke Eropa. Begitulah juga aljabar diambil dari Hindustan dan dipindahkan ke Barat.
di mana ia tumbuh dari bibit sampai ke pohon yang bercabang di masa sekarang. Sudahlah tentu barang yang mustahil buat menguraikan sains yang bercabang dan beranting begitu banyak satu persatunya pada buku ini. Satu cabang seperti biologi saja bisa menawarkan seumur satu manusia dengan belum bisa menghabiskan persoalan yang ditimbulkan oleh biologi itu saja. Tetapi barang siapa di antara pembaca ini berniat hendak mendalamkan pengetahuan tentang sesuatu cabang dari ilmu bukti, maka di masa sekarang cukup jalan buat menyampaikan maksudnya. Dan lagi, maksud buku ini terutama ialah mengemukakan cara berpikir yang tangkas yang dipakai oleh sains. Walaupun cara yang dipakai oleh sains juga termasuk dialektika dan logika. Tetapi sains itu tentulah mengistimewakan metode, cara yang dipakainya sendiri. Sains sendiri pun ada berlainan metode yang diutamakan oleh masing-masing cabang. Matematika yakni ilmu lapangan dan bilangan, memakai cara dan nama lain dari ilmu alam dan biologi. Walaupun semangat dan pokok besarnya dari kedua cara yang dipakai sebetulnya sama juga, sebagaimana ilmu alam dan kimia dan lain-lain. Sekarang dipengaruhi oleh dan didasarkan atas listrik. Begitulah pula semua cabang ilmu sekarang dipengaruhi dan disandarkan pada matematika. Sudah diketahui bahwa ilmu keinsinyuran buat sipil, kimia atau listrik, hidup dan mati dengan matematika. Setelah Mendelisme diakui syah, maka biologi yang ada pada Darwinisme bersandar pada logika dan dialektika saja. Sudah tak berpisah lagi dari matematika. Begitulah pula ilmu pergaulan, seperti ekonomi, tidak merasa sempurna kalau tidak disandarkan pada statistik. Ialah bagian matematika pula. Kita sudah ketahui bahwa ahli bintang yang terbesar seperti Newton, Laplace, dan Einstein juga ahli matematika besar. Buat pemikir masyarakat, walaupun dialektika dan logika yang diutamakannya, tetapi cara berpikir yang dipakai oleh ahli matematika juga tidak percuma kalau diketahuinya. Seperti juga pemain sepak bola. Tidak kerugian kalau dia mempelajari tenis atau berenang. Begitulah juga pemikir pergaulan pada siapa Madilog dipusatkan. Menambah kecerdasannya kalau ia pelajari dan pahamkan cara yang dipakai matematika. Seseorang bertumbuh baik dan kuat kalau sudah dilatih dengan silat yang baik. Lain pandang langkah, sikap, dan tangkisannya terhadap setangan lawannya, daripada ketika ia masih hijau, belum dilatih. Begitulah juga otak yang sudah dilatih oleh matematika. Lain sikapnya terhadap sesuatu persoalan daripada otak mentah. Tidak percuma orang barat mendasarkan sekolah rendah dan menengah pada matematika. Tidak percuma Euclid, ahli matematika Yunani, dijadikan guru pemuda seluruh dunia yang sopan masa sekarang. Pendidikan Indonesia, saya pikir, harus sempurna kalau pemuda, putra, dan putri atas belanja negara mesti tamatan SMP, kecuali 1-2 yang betul-betul tak kuat otaknya untuk menjalankan. Entah di mana buku, majalah, atau surat kabar. Apa? Saya sudah lupa. Tetapi dalam pelarian saya yang lebih dari 20 tahun itu, 3 definisi yang saya ingat tentang sains yang pendek dan akurat ialah: 1. Sains ialah accurate
thought, ilmu alam, ialah cara berpikir yang akurat, tepat, atau faham yang nyata. 2. Science ialah organization of fact, penyusunan bukti. 3. Science ialah simplification by generalization, penggampangan dengan mengumumkan. Ketiga definisi ini satu sama lainnya berhubungan dan isi mengisi, tambah menambah, dipandang dari satu penjuru. Yang pertamalah definisi yang dituju dari penjuru yang lain, yang kedualah, dan seterusnya. Bermula sekali di atas saya memakai kata definisi, artinya ketentuan, kepastian. Definisi ini penting sekali buat segala sains, buat accurate truth, untuk akurasi, persis berpikir. Penting buat matematika, ilmu alam, dan logika. Pasal 1. Definisi. Saya terjemahkan dengan penetapan, pembatasan, pemastian. Artinya, ialah buat menentukan tepat batasnya sesuatu perkataan atau hukum atau paham. Lebih dahulu mesti kita definisikan. Definisi itu sendiri. Lebih dahulu kita pastikan kepastian itu. Apakah definisi itu? Inilah pertanyaan yang harus kita mesti jawab lebih dahulu. Tak ada definisi, tak bisa ada sains. Seperti sebetulnya keadaan di seluruh dunia Asia sebelum Barat datang. Tak beres lebih dahulu definisinya. Maka morat-marit, coreng-moreng, dan kacau balolah ilmu bumi, umpamanya, mesti dipastikan, dibatasi, didefinisikan lebih dahulu. Kalau tidak, maka pembicaraan bisa meluas, mengembara kian kemari, melampaui dan meninggalkan daerahnya. Madilog ini umpamanya ialah satu perkara tentang cara berpikir. Perkara lain tetapi berhubungan, kena-mengena dengan madilog. Boleh dan mesti diuraikan, tetapi tak boleh melewati, tak boleh menyesatkan cara berpikir. Sesudah cabang sesuatu ilmu alam yang mau diuraikan itu didefinisikan, dipastikan, maka perlulah pula lebih dahulu dipastikan barang bahannya, yakni segala bukti yang menjadi sendi dari ilmu alam itu. Akhirnya, hukum yang diperoleh sebagai hasil pemeriksaan yang tenang mesti dipastikan betul-betul. Demikianlah pentingnya definisi dalam ilmu alam. Satu definisi cocok dengan perkara pertama. Seperti tersebut di atas mesti akurat, tepat. Apakah yang boleh dinamai tepat? Akurat? Kalau barang yang dipastikan, didefinisikan itu terbatas, terpagar, dan semuanya ada dalam pagar atau mark of the thing and refer to all thing. Kalau pagarnya, batasnya tak rapi dan tak semua barang ada dalam pagar, dalam batas, maka definisi itu gagal. Daripada barang mana dipagari, dari barang yang satu golongan, satu kelas sama dia, tetapi mempunyai perbedaan. Jadi definisi itu maksudnya pertama, menentukan golongannya, kelasnya, sesuatu barang, dan kedua, perbedaannya barang itu dengan barang lain yang satu kelas, satu golongan dengan dia. Definisi itu mesti dimajukan. Essential attributes, sifat yang penting. Sifat-sifat yang penting ialah kelas dan perbedaan.
Contoh, kita mendefinisikan manusia. Lebih dahulu kita mesti cari golongan, kelasnya manusia, ialah hewan. Tetapi hewan itu luas daerahnya. Dalamnya termasuk ular, kerbau, monyet, dan lain-lain. Kita tahu, monyet itu hewan dan manusia termasuk golongan hewan. Dalam hal ini, manusia dan monyet tadi memang bersamaan. Tetapi anak-anak pun tahu bahwa monyet bukan manusia dan manusia bukan monyet. Jadi definisi kita tadi bahwa manusia itu hewan belum lagi cukup. Kita mesti cari perbedaan dengan monyet yang satu kelas dengan manusia itu. Kita tahu, yakni kita percaya bahwa belum tentu besok pengakuan itu tetap benar. Tetapi sekarang kita tahu bahwa manusia mempunyai akal, berakal, dan monyet tidak, cuma berinsting. Manusia pandai berpikir menurut hukum, yang kita namai hukum berpikir, atau logika, akan tetapi monyet cuma berinsting. Berkecerdasan yang diberikan alam padanya. Pendeknya, menurut pengetahuan kita sekarang, perbedaan manusia dengan monyet ialah yang pertama, pandai berpikir, dan yang kedua, tidak. Definisi kepastian yang sempurna tentang manusia sekarang ada seperti berikut. Manusia ialah hewan yang berpikir. Definisi semacam ini sudah bisa menjawab dua perkataan. Kedua jawab itu yang berhubungan dengan golongan atau kelas. Dan perbedaan, sesuatu benda adalah syaratnya, sesuatu definisi. 1. Masuk golongan apa manusia itu? Jawab, masuk golongan hewan. 2. Apa perbedaan manusia dengan monyet yang masuk golongan hewan juga? Jawab, manusia pandai berpikir, monyet tidak. Selama kita belum mendapat kepastian bahwa monyet tak pandai berpikir, maka tingkat daya upaya kita yang pertama buat mendapatkan definisi tadi sudah selesai. Dalam hal ini, kita mesti naik tingkat yang kedua. Kita mesti uji terus apakah definisi tadi betul mencukupi. Sekarang mesti kita periksa. Pertama, apakah semuanya batang yang mau kita pastikan didefinisikan itu dalam hal ini manusia ada masuk ke dalam pagar batas atau tidak semua. Kedua, apakah ada barang lain yang bukan manusia masuk ke dalam pagar itu? Kalau kita tahu bahwa semua A sama dengan B, maka sebaliknya kita mesti bertanya apakah semua B sama dengan A. Kalau jawabannya ya, maka benarlah definisi. Kalau tidak, gagallah percobaan kita. Marilah dahulu kita periksa apakah semua manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kita tahu umpamanya, tetangga kita selalu dipasung. Apa yang dia bilang atau kita tidak mengerti, atau menggelikan, atau menyedihkan hati kita. Orang bilang itu tetangga, gila, otaknya sakit, tak beres lagi, kerja otaknya itu. Dulu beres, sekarang tidak. Tidak apa, ini adalah satu exception, satu kecuali. Sains pun ada mempunyai exception, lagi satu keberatan. Wak gaib namanya, kenalan kita itu. Bicaranya lain dari orang biasa. Tadi malam katanya ia terbang pergi ke Kairo, berjumpakan Sultan Farauk. Tadi malam juga dia balik ke desa Sau Arga, tempat ia tinggal. Cerita semacam ini memang tak masuk akal pada akal kita orang biasa.
Ini pun satu exception dari manusia di Pasung tadi. Wak gaib dari desa Sau Arga juga satu exception dari manusia biasa. Tetapi kecuali ini bukan seperti kecuali biasa. Kedua manusia di atas berotak juga dan otaknya berpikir juga. Walaupun hasil pikirannya tak sama dengan buah pikiran orang normal, orang biasa. Buat sementara ujian kita lulus, ujian tentang semua manusia itu adalah hewan yang berpikir, boleh dipakai. Sekarang mesti kita periksa sebaliknya. Apakah semua hewan yang berpikir itu manusia? Kalau kita dapat hewan yang berpikir itu bukan manusia, maka salahlah definisi kita. Gagallah semua percobaan. Walaupun banyak cerita dari pemburu, pengembara, dan naturalis, ahli hewan dan tumbuhan yang membuktikan kecerdasan binatang seperti serigala, gajah, monyet, dan kancil, pelanduk dalam aspek kehidupan mereka. Sementara kita boleh putuskan tak ada di antara hewan yang bukan manusia itu pandai berpikir. Malaikat umpamanya pandai berpikir. Tetapi kita manusia bisa belum pernah berjumpa malaikat, dan kita tak bisa memanggil malaikat, dan kita tak bisa memanggil malaikat pada waktu yang kita kehendaki. Seperti kita bisa buat api asal ada kalanya, pada waktu dan tempat yang kita kehendaki. Sementara tak ada kita dapat barang yang bukan manusia, termasuk pada golongan hewan yang berpikir. Melainkan semua manusia masuk golongan hewan yang berpikir. Sebaliknya, tak ada yang bukan hewan berpikir termasuk jadi manusia. Melainkan semua hewan berpikir itu manusia belaka. A sama dengan B, dan B sama dengan A. Jadi sementara benarlah definisi kita. Manusia ialah hewan yang berpikir. Luluslah ujian pada tingkat kedua. Tetapi kerja kita belum lagi sempurna. Kita mesti naik ke tingkat ketiga, tingkat penghabisan. Pada tingkat ini, kita mesti periksa apakah definisi kita mencukupi segala syarat berikut. 1. Definisi seboleh-bolehnya pendek, tetapi jangan melebar, atau ke lapangan, atau kesempitan. 2. Definisi itu tak boleh sirkuler, berputar-putar. 3. Definisi itu mesti general, umum. 4. Definisi tak boleh memakai metafor, ibarat figura, gambaran, obscuate, memakai perkataan gaib, gelap. 5. Definisi tak boleh negatif. Marilah kita jelaskan satu persatu. Definisi itu sedapat-dapatnya pendek. Sedapat-dapatnya ada kalanya tidak boleh dipendekkan. Kalau dipendekkan, maka artinya menjadi sempit. Definisi tak boleh sempit dan tak boleh melebar. Kalau saya bilang manusia itu hewan, maka betul definisi ini pendek. Tetapi artinya melampaui batas. Ialah melebar atau ke lapangan. Bukan saja manusia, tetapi juga monyet dan ular, termasuk hewan. Jadi kalau definisi ini kita balikkan, kita dapat hewan itu manusia. Tegasnya, ular, kerbau, monyet itu manusia. Begitu juga kalau saya bilang manusia itu hewan bermata dua, karena juga kera dan ikan bermata dua. Definisi itu tak boleh sempit. Dia mesti punya essential attributes. Segala sifat yang penting tak boleh lupa. Kalau kita katakan kuda itu binatang memanah, maka definisi itu terlalu lebar. Sebab kerbau juga binatang memamah.
Tetapi kita bilang kuda itu bintang yang memamah, yang ditunggangi Pangeran Diponegoro. Maka artinya terlalu sempit. Sebab selainnya buat ditunggangi Pangeran Diponegoro, dia juga dipakai buat penarik kereta delman, bajak, dan lain seterusnya. Jadi semua sifat yang penting mesti termasuk. Dalam matematika, kita lebih mudah mencari contoh, sebab memang matematika ialah umumnya buah pikiran yang pasti berdasar bukti yang ditetapkan, didefinisikan lebih dahulu. Demikianlah square, 4 segi siku, ialah satu gambar datar tertutup dibatasi oleh 4 garis lurus yang sama panjang, mempunyai 4 sudut siku-siku, dan lain sebagainya. Di sini bukan satu saja sifat yang penting. Pertama, dia mesti gambar datar tertutup, bukan gambar pada tempat bertinggi rendah dan bukan terbuka, melainkan semua sisinya bertemu, tertutup. Di sini saja kita sudah berjumpa dengan beberapa, bukan satu, sifat yang penting perlu. Kedua, dia mesti dibatasi oleh 4 garis lurus yang sama panjang. Jadi 4, bukan 3 atau 5, dan lain sebagainya. Garisnya lurus, tak boleh bengkok. Panjang garisnya sama pula. Ketiga, 4 sudut mesti siku-siku, yakni 90 derajat juga. Ketiga sifat di atas, satu pun tak boleh tinggal. Kalau tinggal, bukan square yang kita peroleh. Memang definisi seboleh-bolehnya pendek, tetapi mesti mengandung semua sifat penting. Kalau tidak, dia kelapangan atau kesempitan. 2. Definisi itu tak boleh circular, berputar-putar. Kesalahan ini didapat kalau tukang memastikan itu memakai berlainan perkataan yang bersamaan. Artinya, contoh dari Aristoteles, tumbuhan yaitu barang hidup mempunyai jiwa. Vegetable itu artinya tumbuhan juga. Jadi sebenarnya definisi ini, tumbuhan yaitu barang hidup yang mempunyai jiwa tumbuhan. Di sini nyata, tumbuhan balik artinya pada tumbuhan. Jadi setali 3 uang sama artinya. Dengan begitu, kita tak dapat kepastian penerangan dari tumbuhan. Demikianlah kalau Mahatma Gandhi mendefinisikan, memastikan bahwa ahimsa itu soul force, kekuatan jiwa yang berdasar kasihan, seperti pati, rohani. Apakah kekuatan jiwa itu? Itulah yang perlu lagi dibuktikan, ditunjukkan. Kalau satu barang yang mesti dibuktikan dengan mengganti nama baru, yang mesti diterapkan pula, maka pekerjaan itu berputar-putar di sana saya. Seperti mengukur kain sarung, begitulah kenalan saya tak akan memberi keterangan apa-apa. Kalau definisi itu dipastikan begini. Satu definisi ialah satu ketentuan yang pasti, yang ditentukan oleh ketentuan yang tentu. Di sini, dia pakai perkataan ketentuan dan pasti berulang-ulang. Tak ada memberi keterangan baru. Karena keterangan yang diberikannya itu tak berpangkal, tak berujung, seperti orang mengukur kain sarung saya. 3. Definisi itu mesti general, umum. Dia mesti umum, biasa, lebih diketahui daripada barang yang dipastikan. Hewan lebih umum, lebih luas daerahnya daripada manusia. Sebab ke dalam daerah hewan, termasuk juga monyet, ular, ikan, bukan saja manusia. Tetapi walaupun daerahnya lebih luas, daerah itu, keumuman itu, sedapat-dapatnya lebih diketahui.
Jangan diketahui oleh kaum teristimewa saja, kaum terpelajar saja umpamanya. Demikianlah definisi di bawah ini. Walaupun betul cuma diketahui oleh sebagian kecil manusia saja, 1 jam ialah 1 kronometer buat pengukur waktu dengan tepat. Cukuplah kalau dibilang 1 jam ialah alat buat pengukur waktu. Tak perlu kita pergi ke kapal, di mana orang pakai semacam jam istimewa yang bernama kronometer buat pekerja yang kurang diketahui orang, kecuali kalau tak ada jalan lain daripada jalan istimewa tadi. 4. Definisi tak boleh memakai metafor, ibarat kata figuratif dan kata yang abstrak, gaib. Kita dengan definisi mau dipastikan, buktikan, dan terangkan sesuatu barang. Dengan memakai perkataan gaib yang tidak bisa dikenal panca indera, barang yang mau kita pastikan, didefinisikan itu tak akan bertambah pasti nyata, malah sebaliknya. Demikianlah kalau seorang penyair, ahli metafor yang tulen, mengumpamakan dia sepantun anak ikan yang di waktu pasang besar hanyutlah dia. Dalam satu hal, dia ada persamaan dengan ikan. Yang terakhir ini, ikan ini dihanyutkan pasang dan si penyair dihanyutkan sengsara hidup. Walaupun sengsara hidupnya itu seringkali cuma didapat di ujung pena Parker-nya saja. Tetapi lain dari itu, tak banyak persamaan anak ikan tadi dengan tukang syair kita. Kalau dalam mendefinisikan seorang penyair, kita didefinisikan anak ikan sebagai gantinya, maka masuklah pula segala sifat anak ikan yang tak ada pada si penyair. Umpamanya si anak ikan kepalanya selalu dingin, kecuali kalau sudah masuk kuali. Sedangkan si ahli syair, kepalanya belum tentu dingin, adem selalu. Begitu juga dengan memakai gambaran atau memakai kata-kata gaib. Barang yang akan dipastikan tak akan bertambah pasti, malah sebaliknya bertambah gaib. Demikianlah kalau sekiranya saya sajikan definisi tentang rohani kepada pembaca yang terhormat. Rohani itu ialah satu kodrat laksana Sang Garuda Raja Wali yang mengendarai bulan dan matahari dan menerbitkan bintang dan bumi yang bisa menjelma menjadi kuman pasupati memasuki pagar jasmani. 5. Definisi tak boleh negatif. Tak berkalau saya definisikan orang miskin, yakni orang yang tak kaya, maka definisi itu negatif, kurang, tak bersifat yang nyata, yang positif. Bandingkanlah dengan definisi ini. Orang miskin itu tak punya harta apa-apa, tetapi kadang dalam matematika definisi tadi berupa negatif, tetapi sebetulnya ia positif. Umpamanya, satu garis lurus itu tak mengubah tujuannya. Di sini tak mengubah itu berarti menetapkan. Jadi definisi itu boleh ditukar menjadi satu garis lurus menetapkan tujuannya. Kadang-kadang tak ada akal selainnya dari memberi definisi yang negatif. Umpamanya, gelap itu ialah tak terang. Apabila Buddha Gautama disesakkan oleh muridnya dengan pertanyaan yang berhubungan dengan sifatnya nirwana, rohani atau jiwa, maka dia jawab: 1, bukan ini. 2, bukan itu. 3, bukan ini atau itu. Either this or that. Dan 4, bukan ini dan itu. Not either this not that.
Barangkali sebagai pusaka dari putra raja Kapilawastu yang memang pandai, pintar sekali memakai logika. Walaupun berdasar mistik, maka di masyarakat Indonesia pun kita berjumpa dengan jawaban lain selain dalam ilmu gaib. Terlampau jauh sudah uraian kita tentang definisi tadi. Tetapi definisi itu kita anggap sebagai daerahnya sains, ilmu alam. Tak berdefinisi, maka semua ilmu tinggal satu ongok bukti saja. Seperti onggokan pasir. Baru kalau didefinisikan yang juga berarti diorganisir, disusun, digeneralisir, diumumkan, baru segala bukti terwujud tadi jadi sains. Baru menjadi ilmu alam. Seperti wujud pasir, padi, baru bersatu dan kukuh kalau diikat dengan semen. Dalam menerangkan perkataan definisi itu seperti di atas, maka sudah termasuk juga 3 definisi sains. Seperti lebih dahulu saya terangkan, yaitu 1. Sebagian cara berpikir yang tepat. 2. Penyusunan bukti. 3. Pengumuman segala bukti. Sebab itu 3 perkara ini tak perlu lagi diterangkan satu persatunya. Pasal 2. Matematika. Ilmu tentang lapangan dan bilangan angka yang kita pakai sekarang pada semua sekolah yang berdasar tata cara atau kesopanan barat ialah matematika yang disusun oleh Euclideus. Walaupun aljabar amat penting sekali dalam semua ilmu alam, sekarang tidaklah dia saja akan ambil sebagai modal. Contoh buat menjelaskan cara berpikir yang dipakai dalam matematika, barangkali di antara pada pembaca tentu ada seperti saya yang selalu diperingati oleh guru. Kalau menjawab pertanyaan berhitung aritmatika, janganlah memakai jalan aljabar. Peringatan dari guru itu ada berarti sekali. Memakai jalan aljabar itu tidak menambah kecerdasan. Di masa kita masih memanjat tingkat yang pertama sekali dalam matematika. Boleh jadi sekali cara aljabar itu membatasi otak kita, menjadikan kita berpikir mekanis seperti mesin, tidak memakai penyelidikan lebih dahulu. Seperti satu mesin berhitung yang sekarang banyak dipakai. Begitulah jadinya otak kita memindahkan persoalan berhitung aritmatika tadi pada persoalan aljabar yang memang memudahkan semua persoalan dan lekas mendapatkan hasil. Tidak lagi dipikirkan jalan, cara, metode yang dipakai dan cara mana yang pendek dan jitu di antara beberapa cara yang dipikirkannya ialah lekas mendapat hasil. Pendapatan yang betul, result. Bagaimana cara memperoleh pendapatan yang betul? Itu tidaklah dipikirkan sama sekali. Sedangkan sebetulnya cara mendapatkan hasil itulah yang lebih penting daripada hasil sendiri. Begitulah menurut pendapat penulis ini. Pada belakang hari di kelas sekolah yang lebih tinggi, penulis juga tidak begitu lagi memperhatikan pendapatan itu. Kalau sudah kelihatan cara yang baik di antara 2 atau lebih, maka sering penulis tidak lagi selesaikan persoalan itu sampai mendapatkan result dan tidak pedulikan beberapa persoalan yang bisa diselesaikan dengan satu cara. Dengan begitu banyak waktu terpelihara dan saya pikir kecerdasan berpikir bisa maju. Pada matematika yang tinggi,
pendapatan itu memang tidak begitu penting lagi. Memang aljabar lebih abstrak dari aritmatika, lebih terpisah daripada benda. Pada aritmatika saja, kalau kita lihat 2 tambah 2 sama dengan 4, maka tidak lagi kita pikirkan bahwa 2 itu cuma bilangannya, nomornya. Barang ialah salah satu dari sifatnya barang itu, bukan benda itu sendiri. Seperti juga hitam ialah warnanya barang itu. Bilangan itu sudah terpisah dari benda dan bisa mewakili semua benda. 2 itu boleh jadi 2 kerbau atau 2 telur. Kita tahu kalau 2 kerbau ditambah 2 telur, kita tidak akan mendapat 4 kerbau atau 4 telur. Yang 4 itu cuma bilangan. Satu hal yang terpisah dari benda, satu hal cuma dalam pikiran abstrak belaka. Sah dan aljabar lebih terpisah, lebih abstrak lagi. Marilah kita ambil formula. Buka kurung A ditambah B tutup kurung. Buka kurung A dikurangi B tutup kurung sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Kalau A itu 3 dan B itu 2, maka buka kurung 3 ditambah 2 tutup kurung, buka kurung 3 dikurangi 2 tutup kurung sama dengan 3 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Di kiri dari tanda sama dengan kita diperoleh 5 kali 1 sama dengan 5. Di kanan 9 dikurangi 4 sama dengan 5 pula. Jadi yang di kiri bersatu sama dengan di kanan. Inilah juga asal artinya dalam bahasa Arab. Kalau A bukan 3 seperti di atas, melainkan 5, dan B bukan 2, melainkan 3, umpamanya, maka kita peroleh buka kurung 5 ditambah 3 tutup kurung, buka kurung 5 dikurangi 3 tutup kurung, sama dengan 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Di kiri tanda sama dengan kita peroleh 8 kali 2 sama dengan 16. Di kanan juga 16, yaitu 25 dikurangi 9. Begitulah seterusnya. A itu mewakili tak terbatasnya, unlimited. Angka boleh 2, 3, 4, titik. Begitu juga B, mewakili tak terbatasnya. A itu tak perlu lebih besar dari B. Umpamanya, buka kurung 2 ditambah 3 tutup kurung, buka kurung 2 dikurangi 3 tutup kurung, sama dengan 2 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Atau 5 dikali buka kurung min 1 tutup kurung, sama dengan 4 dikurangi 9, min 5 sama dengan min 5 Ki titik E titik D. Seperti angka-angka tadi mewakili benda, 2 kerbau atau 2 telur. Begitu juga A mewakili angka 2, 3, 4, dan lain sebagainya. Ialah hal yang abstrak terpisah dari benda. Sedangkan angka sudah abstrak, apalagi huruf A dan B dalam aljabar tadi. Aljabar ialah ilmu yang lebih abstrak dari aritmatika, yang begitu sudah terpisah dari benda. Bukanlah pula maksud saya mengatakan bahwa karena matematika terpisah dari benda, maka dia tak berguna. Jadi aljabar yang tinggi, yang lebih abstrak lagi, adalah lebih tak berguna. Sudah tentu tidak. Bagaimana juga abstraknya
aljabar, dia berdasarkan aritmatika juga. Dan aritmatika itu berdasarkan benda juga. Tetapi buat mengambil contoh untuk menjelaskan cara berpikir, tentu kita tak boleh mulai dari ilmu yang sudah abstrak, yang sudah sampai ke tingkat atas itu. Kita mesti ambil permulaan atau pertengahan, di mana cara berpikir itu masih didasarkan pada barang yang nyata, pada bukti, fact. Kita ambil contoh ilmu ukur sudut atau geometri. Geometri tidak diajarkan pada sekolah rendah, melainkan di sekolah menengah. Bukti, facts dalam geometri memang tak selalu begitu nyata seperti pada ilmu alam dan kimia, tetapi cukup nyata bisa digambarkan dalam otak dan di atas kertas. Kepentingan geometri terletak pada definisinya yang jitu dan cara yang pasti. Keduanya menambah kecerdasan berpikir. Dari geometri kita bisa memanjat ke tangga yang lebih tinggi. Lulusan SMP kalau punya otak sedikit lebih dari kemampuan rata-rata, saya pikir dengan belajar sendiri bisa sampai ke langit matematika. Kalau cukup sabar dan mempunyai tempo. Tetapi susahlah kalau tak mustahil mempelajari atau memahamkan logika dan dialektika kalau tidak lebih dahulu dilatih, dididik dengan geometri. Pasal 3. Geometri. Bermula sekali dalam buku sekolah menengah, kita bertemu dengan definisinya geometri. Kira-kira seperti berikut. Geometri mempelajari sifat badan, muka, garis, dan titik. Sifat yang dipakai dan dipelajari dari badan tentulah sifat yang berkenan dengan ilmu geometri saja, bukan yang berkenaan dengan ilmu yang lain-lain. Seperti dengan ilmu alam, yang umpamanya geometri tidak memedulikan zatnya badan, berat, panas, dan kuatnya sesuatu badan. Satu persatunya didefinisikan pula. Begitulah dipastikan. Badan itu ialah sebagian dari ruang alam yang terbatas ke semua penjuru. Muka ialah batas dari badan. Garis ialah batas dari muka. Titik ialah batas dari garis. Marilah kita periksa definisi di atas ini dengan melaksanakan pengetahuan kita tentang definisi. Badan, katanya, ialah sebagian dari ruang alam, space. Jadi, badan masuk golongan kelas yang lebih umum, ialah sebagian ruang alam. Sebagian itu bukan berarti seluruhnya dari ruang alam yang luas itu. Tetapi 1m3 udara juga masuk golongan sebagian ruang alam. Kita tahu badan seperti kerbau, manusia, dan lain sebagainya. Bukan 1m3 udara yang juga sebagian ruang alam. Jadi definisi di atas mesti dipagari karena terlampau panjang. Pagarnya adalah perbedaan badan dengan barang lain yang sama golongan dengan badan seperti udara. Anak kalimat yang terbatas ke semua penjuru, inilah yang menjadi pagar, badan yang masuk golongan, sebagian dari ruang alam. Itu ada terbatas ke muka penjuru, baik di atas maupun di bawah, di kiri ataupun di kanan, di muka atau di belakang. Badan itu seperti peti dan lain sebagainya, ada, berbatas, mempunyai batas muka. Sedangkan udara yang juga termasuk golongan, sebagian ruang alam, tak terbatas oleh muka, seperti badan. Seterusnya semua badan bernyawa atau tidak
ialah sebagian dari ruang alam yang berbatas ke semua penjuru dan sebaliknya. Sebagian dari ruang alam yang berbatas ke semua penjuru ialah benda. Jadi definisi tentang badan cukup tepat. Golongan dan perbedaan adalah essential attributes, yakni segala sifat yang penting ada termasuk. Definisi itu pendek, tak berputar-putar, umum, tak mengandung ibarat kata gaib, dan tidak pula negatif. Pendek kata sempurna menurut syaratnya sains. Maka seterusnya ialah batas dari badan. Begitulah definisi tentang muka, garis, dan titik. Cocok dengan sains, jadi saintifik. Tetapi akan terlalu panjang kalau saya mesti periksa satu persatunya. Terserah kepada pembaca buat memeriksa sendiri, buat melaksanakan yang sudah dipelajari. Sesudah menerangkan tentang geometri dan bukti yang dipakainya seperti badan, muka, dan lain sebagainya tadi, sesudah memperingatkan bahwa definisinya itu ada yang cocok dengan definisi yang pertama yang saya lebih dahulu sudah kemukakan tentang sains, ialah mestinya akurat, ialah jitu. Maka saya peringatkan definisi kedua dan ketiga. Sains itu ialah organization of facts, penyusunan segala bukti, dan simplification by generalization, penggampangan dengan perumuman dari bukti juga. Kedua definisi ini pun kena mengenai isi, mengisi, dan keduanya berdasar atas fact, bukti. Organization dan generalization itu dalam matematika berupa teori, dan dalam ilmu bintang dan ilmu alam berupa law atau hukum. Kita bisa dengan teorema dari Fermat dan Euclid, binomium of Newton. Pendapatan tiga ahli matematika yang tersohor, dan law of motion, hukum pergerakan dari Newton, dan Dalton's law ialah hukum kimia dari Dalton, dan lain-lain. Teori atau law tadi keduanya hasil dari penyusunan, organization, dan perumuman, generalisasi dari beberapa bukti berdasarkan atas bukti. Tetapi bukti yang kita pakai dalam geometri seperti badan, muka, garis, dan titik tadi ada berlainan dengan bukti yang diladeni oleh ahli bintang, tumbuhan, binatang, manusia, dan zat. Badan boleh kita pastikan dengan panca indera kita, tetapi muka, garis, dan titik cuma boleh kita hampiri keadaannya dengan gambaran. Muka itu tidak boleh berdiri sendirinya. Muka peti tidak boleh kita potong dari peti tadi. Kalau kita potong beberapa pun tipisnya, maka jadi badanlah dia dan mengambil sebagian dari ruang alam. Selainnya dari itu, maka mesti kita pikirkan sifat yang lekat pada muka. Ialah dua dimensi, dua ukuran, dua besaran, panjang, dan lebar. Sedangkan badan itu mempunyai tiga dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Garis ialah batas dari muka. Garis hanya mempunyai satu dimension, ukuran, yakni panjang. Jadi dia tidak punya lebar. Berapapun runcingnya pena kita, garis yang kita bikin itu mesti masih punya lebar. Kita tahu yang punya lebar dan panjang ialah muka. Garis cuma punya satu dimensi saja, ialah panjang. Titik ialah batas dari garis. Satu titik ada di ujung dan yang lain ada di pangkal garis.
Sesuatu titik tak punya ukuran besar. Bagaimanapun halusnya ujung pensil kita, titik yang kita bikin di atas kertas tadi masih punya 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Nyatalah sudah bahwa muka dan garis titik yang kita namakan bukti tidak seperti bukti biasa yang boleh kita saksikan dengan 5 panca indera kita. Tetapi kita bisa hampiri dengan gambaran seperti molekul, atom, walaupun kalau dalam teorinya menjadi benda yang tidak terbatas kecilnya. Asalnya dari benda juga. Kita tak perlu lari ke dunia kegaiban. Muka, garis dan titik yang mesti kita hampiri dengan gambaran, walaupun tidak seperti bintangnya. Semua ahli bintang atau kumannya seorang ahli biologi bukanlah barang yang semata-mata kosong, nothing, seperti rohani. Kita bisa menghampiri dengan gambaran dan bisa digambarkan dalam otak. Dan semenjak Rutherford memang sudah bisa dilihat dengan teropong. Walaupun alam tidak memperlihatkan dan jarang sekali memberikan benda kepada kita seperti kubus, silinder, square, circle, sudut 3, dan garis lurus, dan lain sebagainya. Tetapi sebagai hasil dari otak, maka ahli matematika, kaum insinyur, dan ahli seni sudah memberikan bermacam-macam gedung, rumah, dan kesenian yang indah kepada kita yang berupa kubus, silinder, dan lain sebagainya. Tadi yang menambah kesehatan kita dan mempertinggi kesopanan kita. Cara berpikir yang jitu, yang melajani bukti, yang teristimewakan masuk pada daerah geometri tadi saya. Juga berkenaan langsung atau tidak dengan cara yang dipakai buat melajani perkara di luar ilmu ukur atau geometri. Sebab itu, cara berpikir dalam ilmu ukur penting sekali buat latihan otak. Pasal 4. Teori dan ujian. Teori mesti diuji. Teori dalam bahasa Inggris biasanya didefinisikan dengan satu hipotesis yang sudah diuji. A proved hypothesis. Satu hipotesis ialah satu paham yang sementara dipakai, tetapi belum nyata kepastiannya. Satu dugaan, satu kepercayaan semata-mata. Kalau sudah nyata kepastiannya, maka ia bernama teori. Selama atom masih tinggal dalam otaknya Demokritus saja, maka atom tadi dalam beribu tahun masih tinggal hipotesis saja. Tetapi sesudah atom itu, seperti sekarang bisa dilihat dengan mikroskop, maka atom itu tidak barang kepercayaan, dugaan lagi, melainkan bukti. Kadang-kadang teori itu juga dipakai buat ditentangkan dengan praktik. Dalam teori yang begitu, tetapi teorinya tak bisa dipraktikkan. Jadi teori semacam itu semata-mata tinggal teori belaka. Teori yang kita maksudkan di sini ialah teori yang nyata kepastiannya. Teori yang diuji dan dilaksanakan sehari-hari. Di sini mesti diperingatkan bahwa perkataan Latin atau Yunani yang pindah kepada bangsa Belanda dan Inggris sudah tidak menutupi lagi pengertiannya. Asalnya sama, tetapi berlainan mengembangnya. Begitulah berbeda terjemahan dan pemakaiannya dalam dua bahasa tersebut. Kata-kata teori dan problem yang penting buat saya, buat Madilog, ialah apa metode, cara yang dijadikan buat menguji benar tidaknya sesuatu teori. Metode yang dipakai, 1. Metode sintetik.
cara memasang. 2. Metode analitik, cara mengungkai. 3. Reduktik dan absurdum, cara menyesatkan, menumbuhkan. Ketika metode ini dilaksanakan dengan tepat, kalau tidak mengambil contoh dari geometri sendiri. Sebab itu, kita rasa perlu di sini berlaku sebagai murid sekolah menengah untuk menguji kebenaran tidaknya sesuatu teori. Buat pembaca yang tidak mempelajari geometri, bagian ini bisa dilampaui saja. 1. Metode sintetik, cara memasang. Buat melaksanakan metode ini, saya ambil teori Pythagoras, ahli filsafat Yunani yang termasyhur lebih dari 2500 tahun yang lampau, 600 tahun sebelum Masehi. Bukan saja teori ini memberi contoh yang baik buat melaksanakan metode sintetik, tetapi juga sebagai penghormatan kepada pemikir besar zaman purbakala yang dengan beberapa pemikir Yunani lain boleh dianggap perintis sains. Teori Pythagoras adalah salah satu anak tangga yang mesti dinaiki pada jenjang geometri. Menurut sistem Euclid, beberapa cara ujian boleh dilakukan. Dulu saya tahu beberapa jalan, sekarang sudah lupa. Tetapi ujian yang di bawah cukup baik buat maksud kita. Teori Pythagoras, jumlah kuadrat lipat 2 dari 2 garisnya sudut siku sama dengan kuadrat dari condong. Given, terbukti ABC bersiku 90 derajat pada A. A, B, D, C mesti diuji. AC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan BC kuadrat. Ujian, kita tarik garis tinggi sama dengan AD. Artinya AD bersiku 90 derajat pada BC. DADC sama bentuk dengan DADB. Titik DADB sama bentuk dengan DABC. Menurut teori sama bentuk tingkat 1, CD titik 2 AC sama dengan AC titik 2 BC menurut teori sudut siku. DB titik 2 AD sama dengan AD titik 2 BC tingkat 2. Jadi AC kuadrat sama dengan CD dikali BC menurut teori hukum aritmatika tingkat 3. AB kuadrat sama dengan DB kali BC. AC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan buka kurung CD ditambah DB tutup kurung dikali BC sama dengan BC dikali BC menurut hukum aritmatika tingkat 4 sama dengan BC kuadrat. 4 tingkat 1, 2, 3, 4 kita mesti jalani baru sampai ke penghabisan. Masing-masing dari 4 tingkat itu ialah teori geometri juga. Tetapi 3 dan 4 ialah teori atau hukum yang dipakai pada aritmatika yang juga dipakai dalam aljabar. Tiap-tiap teori yang dipakai bisa dipecah lagi menjadi teori yang dipelajari lebih dahulu. Nyatalah sifatnya, metode atau cara sintetik itu memasang teori yang sudah dikenal, sampai teori yang mesti diuji nyata kebenarannya. Kita berjalan dari yang dikenal kepada yang baru. Kita pasang segala teori yang sudah dikenal buat menanyakan yang belum dikenal, seolah-olah kita berjenjang naik. Kalau kita pakai jalan analistik, kita berlaku sebaliknya. Kita
bertangga turun. 2. Metode analitik. Teori sama dengan soal. Titik 2. Kalau salah satu dari dua sisi sudut siku itu setengah dari sisi condong atau hipotenusa, maka di depan sisi itu ada sudut 30 derajat. D, C, A, B. Terbukti sudut CAB sama dengan 90 derajat. AC sama dengan setengah BC sama dengan CD. Mesti diuji. Sudut ABC sama dengan 30 derajat. Di sini kita tidak kenal atau tak lekas kenal teori yang bisa dipasang buat mencapai maksud kita. Boleh jadi kalau lama kita merenungkan atau kita pendam persoalan ini dalam kepala, maka sesudah 1 atau 2 jam, 1 atau dari 2, sedang mandi atau menyepak bola, sedang minum es atau makan gado-gado, jawabannya tiba-tiba keluar. Tetapi sikap ini kita tak boleh dipakai dalam eksamen. Kalau jalan sintetik tak membawa lekas hasil, maka kita mesti segera coba dengan cara kedua, cara analitik. Pertama, kita andaikan teori ini benar. Jadi sudut ABC yang mesti kita uji itu betul 30 derajat. Kita bertanya, apakah akibatnya? Kalau tidak berlawanan dengan hukum geometri umumnya dan bukti soal, yaitu bukti teori yang kita mesti wujud terkhususnya, maka benarlah soal itu. Demikianlah kalau sudut buka kurung D tutup kurung ABC sama dengan 30 derajat, maka DACB sama dengan 60 derajat. Kalau begitu, DADC sama dengan DDAC sama dengan 60 derajat, sebab AC sama dengan CD ialah menurut terbukti atau given. Kalau DADC sama dengan 60 derajat, maka DADB sama dengan 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat. Kalau DADB sama dengan 120 derajat, DBAD sama dengan 180 derajat dikurangi buka kurung 120 derajat ditambah 30 derajat tutup kurung sama dengan 30 derajat. Kalau DBAD sama dengan 30 derajat, maka DAC sama dengan 60 derajat. Dan ini benar, ialah menurut yang terbukti bermula. Quod erat demonstrandum. QED, atau demikianlah sudah dibuktikan. Nyatalah di atas. Kita main, kalau main andai, dari ujung, yakni dari perkara yang mesti kita uji sampai ke pangkal, ke dasar geometri, kita main andai. Kalau kita tak bertemu dengan hal yang berlawanan dengan geometri umumnya dan terbukti, given, yang didasarkan pada soal itu sendiri, terkhususnya, maka benarlah jalan kita, betullah teori atau soal tadi. Dengan metode sintetik, kita berjalan dari yang dikenal sampai kepada yang belum, yang kita mau kenal dengan metode analitik. Sebaliknya, kita berjalan dari yang kita mau tetapi belum kenal kepada jalan yang sudah kita kenal. Kalau kita tak sesat, tak berjumpa dengan hal yang bertentangan dengan yang terbukti atau hukum geometri, maka pastilah betullah jalan kita, terujilah, nyatalah benarnya.
soal atau teori yang sudah dikenal. Pada analitik kita berlaku sebaliknya. Kita ungkap segala yang tersembunyi dalam rahasia baru, dalam teori atau soal baru ini. 3. Metode reduction ad absurdum. Ada kalanya kita tak lekas atau tak dapat jalankan dua cara di atas. Dalam hal ini kita pakai perkakas terakhir, metode reduction ad absurdum. Kita jerumuskan, sengaja sesatkan siapa yang tak percaya pada teori itu supaya insaf bahwa teori itu saja yang benar. A, B, D, C, B. Teori atau soal berkata, cuma satu garis siku boleh dijatuhkan dari titik C pada garis A, B. Terbukti garis AB DC, DA sama dengan 90 derajat. Mesti diuji. Titik 2. Cuma CD saja yang bersiku 90 derajat pada AB. Ujian, kita asah otak kita mencari teori dan hukum yang kita kenal buat menyelesaikan soal ini. Tidak dapat, kita main andai dan coba berjalan dari yang belum dikenal pada yang nyata yang dikenal. Kita gagal, kita buntu, keringat sudah keluar sebab kita dalam eksamen dan sang waktu hampir berlalu. Sekarang kita mau tak mau lari pada jalan ketiga, reduction ad absurdum. Seandainya kalau ada garis kedua bersiku jatuh dari C pada AB, umpamanya garis CE, kalau begitu DCED sama dengan 90 derajat. Kalau begitu, maka jumlah D3 CDE sama dengan 90 derajat ditambah 90 derajat sama dengan X kuadrat. Jadi lebih dari 180 derajat. Jadi bertentangan rumus undang yang sudah dikenal dalam geometri, yaitu jumlah semua sudut dari sudut 3 selalu 180 derajat. Jadi ini andai ada absurd bertentangan dengan hukum yang sudah dikenal. Sebab itu teori yang mau kita uji di atas ada benar. Pada jalan ketiga ini, kita andaikan akibat teori itu salah. Kita berjalan membelakang dari akibat ke pangkal. Akhirnya kita sesat. Sebab kita berjumpa hal yang bertentangan dengan hukum atau teori geometrik yang sudah kita akui benarnya lebih dahulu. Jadi akhirnya kita yakin bahwa akibat teori yang mau diuji itu sendiri tak salah, yakni betul. Semua jalan lain yang menyesatkan kita menjumpai dengan hal yang bertentangan dengan hukum geometri. Kalau akibat disalahkan, maka dasar geometri yang sudah diakui sahnya mesti disalahkan pula. Problema. Dalam problema, yaitu dalam sesuatu persoalan membuat satu gambaran geometri atau geometri figur dengan penggaris dan peser. Kita juga memakai dua cara pertama dalam menguji teori tadi, cara memasang dan cara menyusun. Ada lagi satu cara yang kita pakai, ialah cara memakai intersection of logis, pertemuan jalan. Sesudah gambaran geometri tadi dibikin, maka kita seperti pada teori mesti uji kebenaran gambaran yang kita peroleh. Uji apakah gambaran itu memenuhi syarat yang dituntut oleh problema. Jadi satu problema mesti mula-mula dipecahkan dan kemudian diuji. Buat memperjelas, maka sekarang tidaklah perlu kita beri gambaran
buat menjelaskan dua cara yang pertama, karena sudah termasuk dalam pembicaraan kita yang dahulu. Buat memudahkan pengertian, lebih baik kita mulai dengan cara yang baru itu, di mana kita akan pakai gambar. Dengan cara memasang, kita juga berjenjang naik sampai kepada gambaran geometri yang dikehendaki oleh problema persoalan. Kita pakai hukum yang sudah kita kenal. Apabila kita sudah dapat gambaran itu, maka kita uji apakah gambaran atau figur tadi memenuhi semua syarat yang dimajukan oleh problema persoalan. Kalau ada memenuhi syarat, benarlah dia. Kalau tidak, salahlah dia. Kalau tegasnya problema menghendaki satu garis siku atas satu titik pada satu garis melintang, maka dengan jangka peser kita ambil antara yang perlu sampai kita dapatkan garis yang dikehendaki. Sesudah kita dapat garis yang dikehendaki itu ialah garis siku, maka kita uji seperti menguji teori. Apakah garis itu betul garis siku yang bersudut 90 derajat dengan garis terbukti? Kalau ujian itu lulus, benarlah konstruksi gambaran kita. Ada kalanya kita tidak bisa memasangkan antara garis atau sudut yang sudah dikenal buat disampaikannya pada gambaran. Dalam hal ini kita berjenjang turun. Kita berjalan membelakang. Kita andaikan gambaran itu sudah didapat. Kemudian kita periksa garis dan atau sudut apa yang mesti dipakai buat gambaran itu. Sesudah kita ketahui titik, garis atau sudut yang mesti didapat, maka barulah kita pakai peser dan penggaris untuk membuat gambaran yang dikehendaki. Apabila selesai, maka kita periksa apakah gambaran itu memenuhi segala syarat yang dituntut oleh problema. Intersection of logic. Cara mencari pertemuan, jalan, garis. Buat ini kita terpaksa memberi gambaran lagi. Problema B, M, A, N, P. Tariklah garis menyinggung pada satu lingkaran atau circle dari satu titik di luar lingkaran tadi. Terbukti, circle M, lingkaran N, dikehendaki menarik garis menyinggung dari P ke lingkaran N. Konstruksi bangunan sambungan P dengan M bikin lingkaran penolong circle M dengan memakai M sebagai garis tengah. Circle N potong circle M pada titik A dan B dengan P. Jadi garis PA dan PB adalah garis menyinggung yang dikehendaki. Ujian, tarik garis penolong MA dan MB, nyata bahwa DMAP dan DMBP bersiku 90 derajat karena masing-masing berdiri pada lingkaran. Garis PA dan PB berdiri bersiku atas setral MB dan MA. Jadinya, kedua garis PA dan PB adalah garis penyinggung. Amatilah sudut MBP. Dia ada 90 derajat sebab berdiri menentang setengah lingkaran PBM. Ia adalah pertemuan garis PB dan NB di B. Titik B pada dua garis PB berlokus bertempat di seluruh lingkaran yang pusatnya N. Titik B pada garis MB yang berlocus bertempat pada lingkaran M, di mana dua lingkaran itu bertemu, berselang seperti di B. Di sanalah titik B dari garis PB dan B dari garis MB berpadu. Peramatilah sendiri sudut MAP.
Pasal 5. Cara berpikir matematika dan penghidupan. Sebetulnya, cara berpikir dalam geometri tadi, walaupun sedikit berupa lain, termasuk juga ke dalam cara kita berpikir hari-hari. Makin cerdas otak kita akan jitu dan benarnya buah pikiran kita, yakni kalau kita perhatikan syarat yang lain buat kesempurnaan berpikir. Kalau seorang bapak yang berpengalaman cukup memperingatkan kepada anaknya yang keras hati itu bahwa uang yang ada dalam kantongnya itu tak cukup buat perjalanan jauh, maka sebetulnya ia memasang semua alasan. Seperti ahli matematika tadi, ketika ia menguji benar atau tidaknya sesuatu teori, sesuatu soal. Si bapak menghitung berapa hari jauhnya perjalanan, berapa belanja sehari, dan lain sebagainya. Kalau dalam perhitungannya, uang yang perlu dipakai jauh lebih banyak dari uang yang ada di kantong anaknya. Maka ia memutuskan bahwa uang anaknya tak cukup. Si anak terburu nafsu, salah kira. Kalau ada seorang advokat memasang beberapa hukum buat membenarkan perbuatan orang yang ia lindungi atau menyalahkan lawannya, maka ia sebenarnya memakai cara yang hari-hari juga dipakai oleh matematika. Makin tersusun alasannya, makin benar satu persatu alasan itu. Makin pandai ia membentuk alasannya itu, makin besarlah pengaruhnya pada pendengar. Kalau Lenin sebentar sebelum Oktober 1917, sesudah memerhatikan dialektika materialisme, mengingat pertentangan kelas dalam sejarah dunia dan sejarah Rusia, mendesak pada pengikutnya buat merebut pemerintahan dengan memajukan alasan seperti satu, suasana revolusioner sampai ekonomi dan politik memang cukup. 2. Partainya memang berdisiplin keras. 3. Seluruh rakyat Rusia memang sudah di bawah pengaruhnya partai komunis. Dan 4. Musuhnya di dalam dan di luar Rusia bercekcokan, maka oleh sebab itu percobaan itu akan berhasil. Maka ia juga memasang semua alasan yang benar dan tepat. Teorinya dalam hal ini berarti teori perhitungan sudah benar. Hasilnya semata-mata tergantung kepada kecerdikan dan keberanian yang menjalankan. Sebaliknya, kalau kita mau mengemukakan bahwa Gandhiisme kalau dipraktikkan sedikitnya mesti menurunkan banyak penduduk dan kecerdasan Hindustan, maka susah kita memakai cara memasang atau mengungkai alasan buat menguji paham kita. Dalam hal ini baik kita pakai jalan mengungkai. Kita misalkan Gandhi dan Gandhiisme sekarang mengemudikan Hindustan merdeka. Kita sudah tahu bahwa Gandhi menganggap mesin sebagai setan dan kota di mana terkumpul mesin sebagai neraka. Kita tahu bahwa dia percaya pada perkakas tenun tangan yang diangkutnya sampai ke London dan dijadikan syarat hidup buat pengikutnya. Sekarang kita periksa akibatnya. Kalau Gandhi dan Gandhiisme mengendalikan ekonomi Hindustan, setan mesin tak ada dipakai lagi. Dengan begitu, pabrik kain, kereta api, pabrik kimia, dan pabrik mesin sendiri tak berguna. Tambang arang, besi, dan lain-lain mesti ditutup. Ilmu alam, kimia, matematika, dan lain-lain, apa gunanya? Sekolah yang mengajarkan semua ilmu barat itu tak pula akan berguna lagi
seperti buat Gandhi satu mangkok susu lembu sehari dengan 2 atau 3 biji pisang. Barangkali sedikit nasi tak berdaging, cukuplah buat hidup. Ialah sementara ia menunggu perpaduan dengan pati, yakni rohani. Begitulah mestinya dia anggap besar kecilnya keperluan manusia. Dengan jatuhnya mesin, jatuhlah ilmu alam. Dengan jatuhnya ilmu alam, jatuhlah kedokteran yang sehidup semati, yang semaju semundur dengan ilmu alam. Dengan begitu, tak ada daya upaya lagi buat memberantas malaria, kolera, dan pes atau penyakit baru mesti berjangkit. Karena pengangguran dan kelaparan yang mestinya hebat dan dahsyat. Dengan jatuhnya ilmu kimia, jatuhlah pula pertanian. Dan kalau kekurangan makanan, maka seperti dahulu, tak ada kapal atau kereta buat pengangkut makanan dari tempat kaya makanan ke tempat miskin dengan lekas. Matinya manusia mesti seperti dahulu kala lagi, bertimbun-timbun, dan datangnya bala kelaparan berulang-ulang. Ergo jadi penduduk Hindustan, walaupun boleh jadi suci dan alim seperti Mahatma Gandhi, akan surut jatuh ke bawah kurang lebih 400 juta sekarang. Dengan jalan mengungkap dengan lebih dahulu, memisalkan Gandhisme betul dijalankan, kemudian diperiksa apa akibatnya seperti ahli matematika. Kita sampai pada tesis soal yang kita majukan, bahwa Gandhisme mesti sekurangnya menyusutkan penduduk Hindustan, kalau tak melenyapkan sama sekali. Lenyap, sebab jangan lupa, dunia sekarang cuma buat yang kuat saya, bukan dunia impiannya Mahatma Gandhi. Kalau seterusnya kita mau majukan bahwa ahimsa dari Mahatma Gandhi itu tak bisa mengadakan perdamaian seperti Mahatma Gandhi itu, tak bisa mengadakan perdamaian dunia seperti Mahatma sendiri pernah mengakui bisa, maka jitu dan pendek sekali kita pakai cara ketiga, menguji teori dengan menyesatkan. Kita mulai. Kalau sekiranya bisa, kalau ada orang yang bertentangan dengan paham kita, mengatakan bisa, maka ikutilah dia sampai dia sesat. Kalau dia bisa, kalau bisa kata kita, sudah tentu perdamaian dunia sudah lama datang, tetapi perdamaian sekarang lenyap. Sebab itu ahimsa tak bisa mengadakan perdamaian dunia. Jadi lawannya paham kita salah dan kita benar. KED. Gandhi sudah terkenal di dunia fana ini sejak tahun 1919. Lebih dari 20 tahun dengan radio atau jalan lain dia bisa sampaikan ahimsa pada mereka yang berkewajiban memegang perdamaian. Tetapi walaupun Gandhi ada, dengan itu ahimsa perdamaian tak ada dan pasti tak akan ada selama kapitalisme ada. Memang dalam perdebatan politik acap kali dipakai metode ad absurdum ini. Jalan dalam menyelesaikan problema, yaitu jalan perjumpaan titik dari dua jalan, sebenarnya tak asing pada kita. Perhatikanlah kemana perginya pemburu macan yang cerdik. Ia pergi ke suatu titik di mana jalan macan berselang, memutus jalan mangsanya, babi umpamanya. Pada seluruh jalan macan itu, dia boleh jadi possible menemukan macan. Tetapi seluruhnya itu jalan, yakni locus pertama, adalah begitu panjang. Kalau ia ikutkan seluruhnya jalan babi, boleh jadi pula
dia akan bertemukan macan yang perlu memakan babi. Tetapi seluruhnya jalan babi, lokus kedua, terlalu panjang pula. Adalah lebih dekat dan lebih besar pengharapan si pemburu kalau ia pergi ke titik di mana dua lokus tadi berselang bertemu. Di sini dia boleh jadi sekali jumpai sang macan. Pelarian karena mencuri atau membunuh dan pelarian karena politik ada banyak perbedaan, tetapi ada pula persamaan. Perbedaannya tentu mudah dicari, tetapi persamaannya selain dari melarikan diri tidak selalu dikenal, tetapi detektif reserse yang bijaksana mesti tahu akan persamaannya. Lebih-lebih kalau pelarian politik tadi berdasar filsafat pula. Dalam hal ini, si pelarian filsafat tertarik oleh tempat yang sunyi. Ini pun menarik si pencuri seperti besi magnet menarik besi biasa. Disinilah pertemuan kedua makhluk yang berakal tadi. Si reserse yang ahli bijaksana tak perlu ketahui dan ikut seluruh jalannya si pencuri atau mangsanya. Yang lain si pelarian politik yang berdarah filsafat. Dua loci jalan mereka yang bertentangan dalam beberapa hal itu. Pencuri dan ahli politik yang berdarah filsafat biasanya berselang, bertemu pada suatu tempat. Ialah tempat yang sunyi. Inilah rahasia buat reserse yang cerdik. Tetapi buat pelarian yang cerdik, ini rahasia sudah tentu tak rahasia lagi. Bagaimanapun juga, yang kita mau majukan di sini ialah pemandangan bahwa cara interseksi locus, pertemuan dua jalan, bukanlah cara berpikir yang semata-mata perkakasnya berpikir ahli matematika saya. Pasal 6. Perkembangan matematika. Tiap-tiap barang itu memang ada lawannya. Lawannya plan geometri, yakni geometri pada lapang datar. Tidak saja sudah terbit, tetapi pesat majunya. Di Jerman dirintis Riemann, di Rusia oleh Minkowski. Geometri baru itu tidak lagi berdasar atas plan, lapang datar, seperti dasarnya geometri Euclid sekarang, tetapi atas lapang melengkung bumi ini. Begitulah uraian ahli geometri baru ini, bundar seperti bola. Kita tahu di dua kutub bumi kita ini sedikit datar, jadi berapapun kecilnya bagian bumi ini kita ambil tidaklah datar, melainkan melengkung. Jadi garis atau sudut pada lapang melengkung ini sebenarnya tidak lurus atau datar. Kebenaran uraian ahli geometri baru itu sudah tentu tak boleh dibantah. Tetapi dalam perhitungan hari-hari, geometri Euclid sudah memadai. Kalau salah, maka salahnya itu tak akan berapa. Begitulah juga cara yang dipakai oleh Einstein buat menghitung gerhana umpamanya, berlainan dengan caranya Newton. Tetapi beda hasilnya tidak berapa, cuma beberapa menit atau second saja. Buat ahli bintang dan matematika, perbedaan hasil penghitungan yang sedikit itu tentu berarti besar. Tetapi buat kita tak seberapa artinya. Bagaimana hasilnya geometri Euclid? Kelak tentulah seorang pun tak bisa menaksir. Boleh jadi Euclid tetap buat matematika rendahan, umpamanya, sedangkan buat matematika tinggi dipakai dasarnya non-Euclid. Tetapi tak mustahil non-Euclid dipakai buat seluruhnya matematika. Mungkin pula dua sistem cara itu berpadu, diambil baiknya dari masing-masing. Nasib ilmu alam itu tak ditentukan oleh sifatnya ilmu alam itu sendiri,
dan kelas yang membutuhi ilmu alam. Siapa tahu perusahaan baru atau pesawat baru lebih cocok dengan sistem Riemann. Kalau begitu, maka sistem ini yang akan dimajukan oleh satu golongan atau negara baru. Bagaimana juga hari depannya, plane geometri, ilmu ini cukup baik buat dipakai pengasah otak. Selain daripada itu, banyak memberi obat haus pada otak kita, manusia umumnya, dan ada penagih pemadat matematika khususnya. Ialah harus mau tahu. Kita manusia memang hewan yang ingin tahu. Curious, nies, gierig. Dalam hal ini, kita lebih ingin tahu daripada monyet, tikus, ya, binatang apapun juga. Sedikit menyimpang, tetapi sungguh pun menyimpang. Baliknya ke sana juga. Penulis ini tegasnya. Dalam pelariannya yang lama itu, tak saja nasib kesehatannya ada turun naik, tetapi kantongnya pun merasakan nasib pasang naik dan pasang surut itu. Tetapi dalam perasaan kekurangan benda itu, penulis banyak mendapatkan benda pada ilmu tak berbeda pada matematika ini. Persoalan matematika melupakan banyak perkara dari yang lain-lain yang tidak diharapkan lekas datang, yang mesti dilupakan. Jawab persoalan matematika yang diperoleh sendiri itu memberi kepercayaan atas diri sendiri dan kegiatan buat meneruskan, terutama bahasa yang dipakai dalam matematika. Bahasa Inggrisnya umpamanya adalah terkecuali pada masa penulis ini. Tak lebih tak kurang, kata yang dipakai tepat, tajam, terang, dan merdu. Ya, merdu buat penulis, semerdu-merdunya, sebab memenuhi sifat-sifat sains. Memang masyarakat kita kekurangan pimpinan dan kebutuhan pendidikan. Kegemaran berhitung dan berpikir memang umum di Indonesia. Di daerah yang saya kenal, ketika saya masih pemuda, kegiatan buat berhitung itu memang luar biasa. Di tanah Batak dan Minangkabau, kegiatan itu sampai ke puncak. Di lain tempat di Jawa Tengah umpamanya, saya dengar begitu juga. Tetapi kita tak mempunyai pimpinan. Didikan sekolah Belanda tak menambah, melainkan membunuh kegiatan matematika. Kalau si murid mempelajari matematika, itu bukan karena ia suka pada ilmu itu, melainkan karena ia terpaksa mempelajari buat mendapatkan pangkat yang tinggi seperti objekter dan insinyur. Tetapi kalau ia sudah dapat pun angka yang memuaskan, maka matematika itu sebagai pelatih otak dia lemparkan sama sekali. Perhatiannya dari bermula sampai ke akhir semata-mata pada gaji. Selainnya daripada itu, beribu pemuda yang bersemangat matematika khususnya dan sains umumnya karena kemiskinan tidak dapat memberi kesempatan sama sekali. Apabila seorang murid kelas dasar dari sekolah rakyat kebetulan lalu di kelas tertinggi dari sekolah rakyat itu melihat satu persoalan aritmatika di papan tulis, maka kagumlah dia. Beberapa kali pun dia baca, dia tak akan menyelesaikan persoalan itu. Apabila murid kelas tertinggi di sekolah menengah melihat satu problema matematika, maka kekaguman yang kita sebutkan lebih dahulu sekarang bertukar ketakjuban. Ia merasa kepandaiannya picik sekali. Dirinya tak berarti. Angka, huruf, garis, dan sudut kacau balau di matanya itu sama sekali rahasia buat dia, membingungkan dia. Sebenarnya matematika itulah yang paling gampang sekali kalau dibandingkan dengan sains yang lain-lain. Ialah buat mereka yang berpikir logis dan cerdik, memakai cara. Buat mereka yang semacam ini tak perlu banyak menghafalkan. Sedangkan ilmu lain-lain seperti ilmu bumi, sejarah, dan lain-lain perlu hafal, menghafal berulang-ulang.
Acap kali buktinya tak tersusun, terorganisir, dan umum, general, seperti pada matematika dan ilmu alam. Buat matematika, sudah cukup kalau pegang teorinya yang tak berpikir. Seperti sudah diuraikan dahulu, berbeda dengan ilmu yang lain-lain. Maka matematika sangat teratur tingkatannya dari yang paling mudah sampai kepada yang lebih susah. Dari sedikit susah sampai ke tingkat sedikit lebih tinggi. Begitulah seterusnya sampai cerdik. Maka sekalian tingkat itu boleh dinaiki dengan gampang. Dengan tidak sadar mereka tiba-tiba sudah sampai di puncak. Kalau sekiranya pemuda yang tidak begitu beruntung dalam masyarakat ini, tetapi sudah punya sedikit dasar matematika, umpamanya lulusan SMP mau belajar sendiri. Hal ini bukanlah satu percobaan si cebol hendak mau mencapai bulan. Dari geometri lapang datar, ia boleh terus ke ilmu ukur ruang, stereometri, yang mempelajari titik dan garis tidak lagi pada satu lapang datar, melainkan pada beberapa lapang datar, seperti kubus, silinder, dan lain-lain. Dari sini, sesudah mempelajari aljabar, tak berapa susahnya naik ketinggian yang lebih tinggi, seperti trigonometri, analitik, geometrinya Riemann atau Minkowski pun. Memang pada stereometri, kita mesti berlaku lebih abstrak daripada geometri. Kita menghadapi sudut atau lapang yang kita bisa gambarkan di atas kertas. Tetapi pada stereometri, acap kali gambaran sudut atau lapang itu mesti digambarkan dalam otak saya. Memang dengan Minkowski, kita mesti lebih abstrak lagi kalau menggambarkan 4 dimensi itu. Karena 4 dimensi itu bersandar atas 3 dimensi, seperti atap kubus yang sudah kita kenal. Kalau 2 dimensi itu terjadi dari 2 garis yang bersiku 90 derajat satu sama lainnya, atau perpendicular upon each other, seperti lapang, maka gambaran ini bisa kita bikin di atas kertas. Kalau 3 lapangan siku yang bersiku pula satu sama lain, seperti kubus, maka gambaran kubus semacam ini masih juga bisa kita bikin di atas kertas. Tetapi 4 dimensi, yaitu 3 dimensi seperti kubus, yang mesti bersiku setiap penjuru dengan waktu, maka gambaran semacam ini tak bisa dibikin di atas kertas dan tak bisa lagi digambarkan dalam otak. Pisahan abstraksi semacam ini pula sampai ke puncaknya. Tetapi dengan memakai hukum-hukum yang diberikan oleh matematika, datar atau melengkung, dengan cara memasang, menyusun, atau menyesatkan, kita biasanya dapat menyelesaikan satu persoalan. Ya, teori relativitas dari Einstein pun sebagian saja, kalau tidak seluruhnya, dasarnya, sistemnya saja, kalau tidak dipahamkan. Sedikit tentang teori relativitas ini. Saya tidak ahli dalam hal ini. Beberapa buku sudah saya baca tentang teori ini dalam bahasa Inggris. Kebanyakan penulisnya, saya ingat mereka sendiri tak bisa memastikan teori ini. Ya, ada yang mengatakan Einstein sendiri tak tahu apa sebetulnya teori ini. Buku Einstein sendiri seperti relatif khusus dan relatif umum, Spezielle Relativität, dan Allgemeine Relativität, belum saya baca. Belum atau sudah bisa dipastikan, didefinisikan. Teori relativitas itu pada ketika saya menulis buku ini adalah teori ini bisa dipakai dan hasilnya lebih jitu dari yang sudah katanya. Barangkali juga sebab teori ini masih muda, maka ia belum bisa didefinisikan.
Begitu juga listrik umpamanya. Listrik bisa diadakan, diukur, dan dipakai kekuatannya. Tetapi kalau ditanyakan, apa listrik itu? Maka jawabnya masih berarti hipotesis, yakni perkiraan. Hal ini saya pikir tidak merugikan, sepanjang dugaan saya selama ada pemikir dan pikiran di dunia ini. Selama itu pula akan terus-menerus adanya hipotesis, aksioma, postulates, dugaan sebagai pangkalan berpikir. Seperti sesuatu, pangkalan kapal bisa diganti. Begitu juga hipotesis dan aksioma dan lain sebagainya. Tadi bisa diganti. Maksud saya mengemukakan teori relativitas ini ialah buat sekali lagi menasihatkan pemuda kita yang punya otak dan waktu mempelajari teori yang dianggap paling penting ini. Cuma berhubung dengan nasihat ini, maka saya sedikit hendak menguraikan kesan yang saya peroleh tentang teori muda ini. 15 tahun dahulu, saya pelajari sendiri teori ini di Tiongkok. Sesudah itu, saya sekali tak baca lagi buku tentang itu. Sekarang sudah tentu bukan waktunya dan sama sekali tak ada pustaka buat mempelajari sekali lagi. Memang dahulu saya sudah bisa pahamkan beberapa formula Lorentz yang dipakai oleh Einstein. Tetapi formula manapun juga tak masuk dalam jembatan keledai peringatan saya. Kesan yang terpenting yang saya peroleh tentang teori itu, kesan yang berhubung dengan maksud buku ini, yakni reaksinya, kena, mengenanya, seluk-beluknya, arah dan cepat, sesuatu pergerakan dengan titik memandang. Contoh dari saya sendiri, satu kereta api berjalan dari timur ke barat. Satu penumpang dalam kereta api itu berjalan dengan arah kereta itu berjalan, tetapi dipandang dari satu titik di atas rel kereta. Maka sepenumpang sama arahnya dengan kereta, ialah dari timur ke barat, kecuali kalau si penumpang berjalan lebih cepat dari kereta, dipandang dari satu titik pada lingkaran bumi mengelilingi matahari. Maka orang tadi dengan kereta, ya, dengan bumi ini arahnya dari barat ke timur. Demikianlah arah tadi bergantung pada titik, memandang cepat juga begitu. Dua orang, A dan B, berjalan bersong-songan. A berjalan menuju ke B dan B menuju ke A. Cepatnya A berjalan 7 km 1 jam dan B 6 km 1 jam. Jadi dalam 1 jam A 13 km. Buka kurung, 7 ditambah 6 tutup kurung, menghampiri, mendekati B. Sekarang mereka bertemu pada satu titik. Dari titik ini mereka sama-sama berjalan, umpamanya dari barat ke timur. Kalau sekarang A melihat pada B, maka tiap-tiap jam ia tinggalkan B 1 km. Buka kurung, 7 dikurangi 6 tutup kurung. Kalau dibandingkan dengan B, seolah-olah ia bergerak 1 km, saya dalam 1 jam. Umpamanya ada orang lain, C, kalau berjalan juga dari barat ke timur, jadi searah dengan A dan sama cepat dengan dia. Jadi 1 jam 7 km, maka ia melihat C saja, maka ia sangka ia berjalan 0 km dalam 1 jam. Dipandang dari titik baru ini, ia tak maju, tak mundur. Juga dalam hal ini, titik memandang itulah pangkal berpikir. Arah kita pergi dan cepatnya kita pergi berhubungan, kena, mengena, relatif dengan tidak kita memandang. Dalam hal ini, kalau tak saya tak salah, maka teori relativitas itu ada berkenaan dengan dialektika. Sepintas lalu saya mau katakan, seolah-olah
cara berpikir dalam geometri itu berbanding logika, seperti cara relativitas dengan dialektika. Peringatan. Perkara teori relativitas ini pada hampir penghabisan buku ini akan diteruskan. Tetapi apa saja yang saya sudah tulis di atas cuma beberapa perkataan yang tidak mengenai perkara teori itu sendiri saja yang saya rubah. Isinya sendiri sedikit pun tidak diubah, karena sedikit pun tidak perlu dirubah. Contoh yang saya berikan pada tingkat uraian ini tentang teori relativity itu memang saya pikir memadai. Yang akan diuraikan kelak ialah tambahan buah memperdalam ilmu yang sudah diketahui. Di atas saya bilang bahwa 15 tahun yang lampau saya pelajari teori relativitas itu, dan sekarang saya tak mempunyai referensi dan waktu mempelajari sekali lagi. Kebenaran ini mesti diperbaiki atau dikoreksi. Sesudah lebih kurang setengah buku ini saya tulis, saya mendapatkan referensi. Walaupun tergesa-gesa, saya juga bisa mendapatkan bahan baru buat menambah contoh dan memperdalam ilmu ini. Contoh yang di atas ini boleh dianggap seperti peninjauan yang pendek dan populer. Arti dan semangatnya cocok dengan arti dan semangat tambahan